Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kuliah psikologi komunikasi via online. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan hari ini, jadi kita akan via online. Kita akan membahas hari ini tentang sebuah fenomena ya, fenomena tentang perilaku manusia dalam dunia media. Jadi teman-teman, dalam kelas psikologi komunikasi ini perlu diingat bahwa irisan dari apa namanya psikologi komunikasi ini harapannya adalah juga mengejendawas dari perilaku manusia dalam dunia media. Nah, kita tahu bahwa komunikasi merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. Media massa dan media digital telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia. Oleh karenanya, kita juga harus paham bahwa setiap kita menggunakan media itu tentu ada ranah psikologi yang dimiliki oleh tiap manusia dan itu berbeda satu dengan lainnya. Jadi yang saya maksud adalah ranah psikis ketika teman-teman menjadi manusia di dalam dunia media. Sangat luar biasa ya ini judulnya ya, karena agak-agak em, berat juga materi pada hari ini. Nah, kita harus berangkat dari teori komunikasi massa sebelum kita ke apa namanya ngomongin tentang psikologi komunikasi. Jadi teori komunikasi massa ini menjelaskan bahwa bagaimana sih media massa itu dapat memengaruhi perilaku manusia dan persepsi manusia. Dalam menggunakan media massa itu yang dipengaruhi ada dua, yaitu adalah perilaku atau habit dan juga persepsi manusia. Jadi cara pandang manusia terhadap sesuatu. Yang pertama adalah teori agenda setting. Jadi teori agenda setting ini di mana media itu menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Jadi ketika kita menggunakan media massa, tentu kita sudah tersetting juga bahwa kita akan terpapar isu-isu yang dianggap penting bukan oleh personal tapi oleh publik. Contohnya, mungkin ada film yang sedang viral, buku yang sedang diperbincangkan banyak orang, kasus selebritas dan sebagainya. Itulah agenda-agenda yang menurut media itu dianggap penting oleh publiknya. Yang kedua adalah teori kultivasi. Nah, teori kultivasi ini yang sedang kita rasakan sekarang. Jadi, ketika kita terpapar informasi dari media secara terus-menerus dan sifatnya adalah kontinu, maka dia akan membentuk pandangan dan keyakinan seseorang tentang dunia. Tentu, tiap media itu digunakan juga oleh tiap-tiap orang yang berbeda-beda. Oleh karenanya, cara pandang dan keyakinan seseorang tentang dunia itu tergantung dari media apa yang dia konsumsi dan informasi apa yang dia akses. Teori ini terjadi ya, banyak yang menghubungkan teori kultivasi dengan ruang gema yang dimiliki oleh media massa, yaitu ruang di mana kita akan apa namanya sangat asyik dengan dunia kita. Belum tentu ketika kita mengakses media itu yang lain juga mengakses hal yang sama. Belum tentu. Misalnya yang satu suka tentang sepak bola, yang satu suka tentang bulu tangkis, satu lagi suka tentang basket dan sebagainya. Yang ketiga, teori spiral of silence. Jadi em, teori ini terjadi ketika kita menggunakan media massa terutama pada sisi komen. Orang-orang cenderung mengungkapkan pendapat mereka jika merasa pendapat tersebut dianggap mayoritas. Gitu ya. Jadi ketika salah satu orang komen dalam satu platform media dan itu dianggap sebagai pendapat mayoritas, maka mereka akan merasa jika mereka melakukan hal yang sama. Misalnya gerakan untuk menolong si X, gerakan untuk membangun eh, apa namanya rumah ibadah dan sebagainya dan itu dianggap mayoritas, maka teori spiral of silence ini berlaku. Yang keempat, teori uses and gratification.
Teori usage and gratification ini adalah bagaimana memandang orang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tertentu. Hasilnya adalah orang yang menggunakan media itu beda-beda. Ada yang mungkin dia untuk hiburan semata, ada yang dia untuk mencari informasi, ada yang dia sebagai content creator dalam hal mempengaruhi orang atau influence, ada juga dia untuk menghibur diri, gitu ya. Nah, maka kita harus benar-benar tahu bahwa dalam ranah psikologi peran media massa ini penting. Jadi dia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, mulai dari sumber informasi hingga hiburan. Kita tahu fungsi 4 media massa, yaitu to inform, to educate, to influence, dan to entertain. Nah, dalam ranah psikologi ternyata ada fungsi kelima, yaitu sosialisasi atau membentuk norma dan nilai sosial yang dipercaya dan diperhatikan oleh masyarakat. Kenapa kok bisa sosialisasi? Sebab ketika manusia menggunakan media massa atau media sosial atau media digital, maka dia juga merepresentasikan dirinya sendiri. Dia juga merepresentasikan gaya literasi dia ketika dia menggunakan media. Maka dalam hal ini ada 3 yang di-highlight di ranah psikologi komunikasi, yaitu sebagai informasi, sebagai hiburan, dan sosialisasi. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah adanya perubahan signifikan dalam cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi. Jelas. Kita langsung ke ranah 1 sampai 4 ya. Dalam slide saya, itu ini berjenjang. Pertama, manusia menggunakan media digital itu sebagai akses informasi semata. Akses informasi semata itu sangat terasa ketika kita berada di zaman media-media massa yang bentuknya konvensional, gitu ya. Nah, lahirlah media digital dan media sosial yang melibatkan evolusi kedua, yaitu komunikasi. Kok bisa komunikasi? Karena di sana ada akses interaktivitas. Kita bisa komen, kita bisa like, kita bisa apa namanya, itu loh teman-teman, kalau misalnya menggunakan hashtag, dan kita juga bisa apa namanya men-tag seseorang, itu interaktivitas komunikasi. Tagging ya. Yang ketiga adalah hiburan, ya. Nah, di sini adalah bentuk evaluasi setelah interaktivitas. Ternyata ketika media interaktif itu lahir, maka media yang ketiga adalah media hiburan. Banyak platform media digital dan sosial yang menawarkan bentuk-bentuk tertentu, misalnya Instagram dengan foto dan captionnya, TikTok dengan video singkatnya, kemudian YouTube dengan video panjangnya, dan sebagainya. Saking banyaknya, itu merupakan sebuah hiburan bagi yang melakukan aktivitas di media digital. Yang keempat, ini yang paling beyond ya sampai hari ini, yaitu e-commerce. Jadi, media digital juga berpengaruh pada transaksi jual beli barang dan jasa secara online, gitu. Nah, dari tahap 1 sampai tahap 4 ini harusnya dilingkupi dengan satu kata yang namanya literasi. Jadi tidak semata-mata literasi itu harus teman-teman hilangkan dari dunia ini. Tentu harus digalakkan lagi. Kenapa? Karena dari literasi tersebut kita bisa membuat akses informasi ke e-commerce itu sebagai sebuah kegiatan yang bentuknya adalah positif. Nah, ini saya lewati karena teman-teman sudah pasti tahu bahwa secara psikologi kita akan ke dampak, ya. Dampak positif yang saya share di slide ini, yang pertama adalah Facebook meningkatkan keterhubungan sosial, tentu. Instagram, kesadaran diri dan kecemasan sosial. Yang keempat, Twitter meningkatkan partisipasi politik dan kebebasan berpendapat. Secara psikologi, dampak positifnya di sini teman-teman, sadar atau tidak sadar. Jadi ketika kita menggunakan Facebook, itu
Tujuan dari Facebook adalah untuk interaksi antara teman dan keluarga, sehingga dampak positifnya adalah meningkatkan keterhubungan sosial. Jadi tidak ada orang yang introvert dan extrovert di dalamnya. Tentu kita akan menjadi eh, orang yang bisa berinteraksi dari beda suku, ras, agama, dan budaya di dalam platform Facebook. Tapi dampak negatifnya adalah interaksi hubungan sosial yang kelewat batas, sampai menimbulkan salah satu pemanfaatan dari yang lain. Misalnya, saya ini memanfaatkan Facebook untuk meningkatkan keterhubungan sosial secara negatif. Maka saya memanfaatkan orang untuk mungkin memeras, menipu, dan sebagainya, sehingga hubungan sosialnya itu menjadi dalam. Ketika dalam, dampak negatif yang ditimbulkan adalah kecemasan. Beda lagi dengan Instagram. Instagram itu kan tujuan penggunaannya adalah berbagi foto, video, mengikuti tren, dan influencer. Namun dampak positifnya adalah sebenarnya meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi kecemasan sosial. Kecemasan sosial adalah insekuritas yang dialami orang-orang ketika melihat kehidupan orang lain lebih baik, kehidupan orang lain lebih sempurna dalam tanda kutip menurut standar yang dia tetapkan dalam diri dia. Dampak negatifnya adalah kita itu selalu mengejar tren. Jadi fotonya harus seperti ini, foto di sini, harus memiliki produk atau barang jasa yang seperti ini. Nah, itu yang sangat-sangat um, minus dari Instagram. Yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi politik dan kebebasan berpendapat. Tujuan penggunaan Twitter atau sekarang X itu membagikan pendapat dan partisipasi dan diskusi publik. Namun, ketika dia dimiliki oleh seseorang, dimonopoli oleh seseorang, maka keterbatasan perbedaan pendapat dan partisipasi politik ini terpolarisasi satu dengan lainnya. Sehingga tidak lagi bebas, tidak lagi ada yang partisipasi. Teori apa yang bekerja di sini? Tadi, the spiral of silence. Gitu. Nah, lalu ada etikanya nggak sih menavigasi dunia digital? Tentu ini pengetahuan umum ya, namun harus tetap saya sampaikan. Yang pertama, teman-teman wajib menjaga privasi, menghormati data orang lain, privasi orang lain, dan privasi data pribadi. Yang kedua adalah teman-teman wajib untuk memastikan informasi yang dibagikan itu benar dan tervalidasi, tidak menyebarkan hoax, yaitu kebenaran. Yang ketiga adalah kesopanan. Ini yang sangat jarang kita temuin. Berkomunikasi dengan sopan dan menghormati perbedaan pendapat. Nah, kenapa kok kita dikenal sebagai netizen yang paling lancang nomor berapa di dunia? Kayaknya masuk tiga besar. Sebab tadi, dari evolusi penggunaan media, dari akses informasi, komunikasi, kemudian dia sampai ke e-commerce, itu tidak dilandasi literasi yang baik. Nah, literasi yang baik itu seperti apa? Literasi yang baik adalah pernahkah teman-teman ketika menginstal media sosial teman-teman itu benar-benar mengetahui syarat dan ketentuan yang berlaku, tidak langsung accept saja. Itu jadi mempelajari. Terus kemudian teman-teman belajar dulu, ini aplikasi buat apa sih, tujuan penggunaannya buat apa, gitu. Nah, lalu bagaimana strategi komunikasi yang efektif atau mengoptimalkan pesan digital? Yang pertama adalah ketika kita bicara di ranah psikologi komunikasi dengan teori Husserl bicara dengan effect, teman-teman harus mengenali audiensnya dulu. Jadi harus efektif ya kalau dunia digital itu. Mungkin teman-teman lebih jago daripada saya. Yang pertama kenali audiens, yang kedua tentukan tujuan. Ya, tujuan untuk yang ingin dicapai melalui komunikasi digital itu apa? Yang ketiga adalah membuat konten yang menarik. Nah, yang keempat adalah memanfaatkan platform tertentu. Jadi pilih platform yang tepat untuk menjaga audiens. Sehingga ketika teman-teman menjelajahi masa depan komunikasi yang diangkat dari teori psikologi komunikasi, pertama, teman-teman harus wajib meningkatkan literasi untuk pengembangan keterampilan teman-teman. Yang kedua adalah kolaborasi. Ini tidak bisa ditampik, teman-teman. Kolaborasi itu kan
kita bekerja sama dengan orang atau organisasi lain. Buat apa? Buat lebih menjangkau dan berkembang dan mengaruhi cara hidup kita dan berkomunikasi. Lalu ada kesadaran etika, sehingga kita dalam menggunakan platform media sosial dan media digital itu harus berlandaskan dari etika. Yang terakhir adalah inovasi. Inovasi di sini adalah tentang kreativitas. Itu. Nah, jadi teman-teman, kalau menurut saya pribadi di kelas psikologi komunikasi ini, ketika teman-teman menjelajahi masa depan komunikasi, maka etika itu penting, kolaborasi itu penting, terus berinovasi juga penting. Yang paling penting dari semua itu, dasar dari segala yang tadi saya sebutkan adalah pengembangan keterampilan dan soft skill. Sehingga teman-teman bisa berjuang dan bisa terus beradaptasi dengan tuntutan zaman. Gitu ya. Jadi, itu aja materi hari ini, teman-teman. Akan saya drop di Lensa Universitas Sains Jakarta, kemudian penugasan juga ada. Saya akan coba memberikan penugasan untuk sekaligus mengambil nilai di mata kuliah psikologi komunikasi di pertemuan hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kelas berikutnya.